Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sehat. Salam Let's Talk. Malam ini bertemu kembali dengan saya Renvi yang akan menjadi host Let's Talk live malam hari ini ya. Oke. Dan apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap bermalam mingguan dengan gembira bersama saya dan special guest kita malam hari ini ada Kak Irene Margareta Waromi, seorang aktivis perempuan dari Papua. Baik teman-teman, saya akan coba menginvite Kak Irene terlebih dahulu sebentar. Oke. Kak. Halo Kak Irene, ketemu lagi. Selamat malam Kak Irene. Selamat malam Kak Renvi. Halo. Selamat malam juga. Akhirnya bertemu lagi ya Kak kita ya. Setelah tadi gitu. Nah teman-teman, Kak Irene ini merupakan salah seorang aktivis perempuan di Papua yang nanti akan ngobrol-ngobrol bareng saya seputar membantu kita semua memahami bagaimana sih kekerasan seksual dan juga gender di Papua dan penanganannya selama ini ya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung malam ini bersama saya. Ada Kak Ira dari Lesto, kemudian ada Kak Insos Melanesia dan lainnya. Kami masih menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Dan sebelum saya masuk ke sesi inti, tanya jawab sama Kak Iren, saya akan memperkenalkan dulu sebenarnya Kak Iren ini siapa ya? Kalau untuk teman-teman aktivis perempuan, namanya sudah tidak asing lagi, tapi untuk teman-teman semua yang ada di rumah saat ini, saya akan coba perkenalkan kembali short bio-nya Kak Iren ya. Nama lengkap beliau adalah Irene Margareta Waromi, tapi biasa kita sapa dengan Kak Iren saja ya Kak ya. Iya benar. Dan Kak Iren ini teman-teman, Sabtu ini agendanya full banget dari pagi sampai sore. Sudah menjalankan banyak aktivitas dan malam ini menyediakan waktunya untuk bergabung bersama kita ngobrol-ngobrol di live Instagram malam ini. Nah, Kak Iren merupakan lulusan S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Cendrawasih. Kemudian saat ini Kak Iren juga aktif sebagai mahasiswa S2 di program Magister Sosiologi Universitas Cendrawasih. Udah semester berapa Kak? Sedang menulis tesis. Kalau boleh tahu tesisnya tentang apa Kak? Tentang isu perempuan. Saya kepingin untuk menulis tentang bagaimana ketersediaan layanan di masyarakat adat untuk layanan yang tersedia untuk menangani isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke. Karena saya melihat bahwa itu isu yang paling kebutuhan yang memang sedang diinginkan. Dan dekat juga dengan aktivitas Kak Iren saat ini ya. Masih dekat. Oke. Kak Iren, Kak Gustaf dan anak-anak sehat-sehat Kak? Wih, sangat sehat semuanya. Alhamdulillah ya, sehat semua di sana. Oke. Beberapa waktu yang kami sudah selesai. Oh sudah ya Kak ya, sudah kembali ya. Oke, dan di sini juga ada Kak Ira. Selamat malam Kak Ira. Dia menyapa kita Kak. Kebetulan Kak Ira dan saya teman Kak Gustaf. Sama-sama penerima beasiswa for Foundation ya. Kak Gustaf itu suaminya Kak Iren teman-teman. Seorang advokat HAM di Papua. Dan saya lanjutkan untuk pengenalan Kak Iren biar semuanya bisa kenal lebih dekat. Kak Iren saat ini merupakan Ketua Pokja Perempuan dan Anak pada Dewan Adat Papua. Kemudian juga merupakan Ketua Porkom Puspa atau Ketua Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Papua. Ya, tapi selain dua jabatan ini, Kak Iren juga punya banyak pengalaman kerja lainnya, diantaranya bergiat di Forum Kerjasama LSM Papua,
di tahun 2008 sampai 2013, kemudian juga di Jaringan Damai Papua di tahun 2013 sampai 2017, kemudian juga menjadi Manager Learning Budget Resource Center Honai Papua, dan Direktur Lembaga Penelitian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Papua. Jadi kerja-kerja sosialnya, kerja-kerja aktivismenya untuk isu perempuan dan anak sudah tidak diragukan lagi ya. Kemudian yang menarik nih Kak, Kak Iren juga pernah bekerja sebagai presenter di Papua TV. Gitu ya Kak ya? Keren. Dan juga saja. Oke. Dan juga freelance di TIKA, Jaringan HAM Perempuan Papua. Ya, juga ya. Jadi teman-teman, Kak Iren ini memang sosok yang tepat untuk membantu kita semua memahami bagaimana situasi kekerasan seksual dan juga gender yang terjadi di Papua dan juga bagaimana sih cara penanganannya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama saya dan Kak Iren. Kak Iren mungkin boleh sapa teman-teman yang sudah bergabung bersama kita, Kak? Halo, selamat malam buat semua teman-teman yang baru bergabung. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan kalian semua. Hebat kalian semua. Terima kasih, Kak. Oke. Nah, sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan bahwa kekerasan seksual dan gender itu banyak terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Papua tentunya, ya. Dan angka kekerasan seksual dan gender yang terjadi ini dari tahun ke tahun, teman-teman, jumlahnya semakin meningkat gitu, semakin meningkat, dan tentunya butuh kesiapan dari kita semua untuk bersinergi melakukan penanganan yang terbaik dan memberikan rasa keadilan yang bisa didapatkan oleh para korban ya. Dan kalau untuk Papua sendiri, saya coba melakukan penelitian kecil Kak soal data angka kekerasan di sana, angka kekerasan seksual dan gender di Papua. Memang tidak banyak data formal yang di-launching ya oleh lembaga pemerintah di sana maupun juga teman-teman LSM, tapi saya sempat mencatat misalnya ada data dari Women's Voice Foundation ya, Yayasan Suara Perempuan di Jayapura. Mereka mencatat bahwa di tahun 2015 angka kekerasan terhadap perempuan di sana ada sekitar 325 kasus. Kemudian di tahun 2017 angka ini meningkat menjadi 411 kasus. Jadi memang sesuatu yang hampir sama terjadi di seluruh wilayah Indonesia, bahwa peningkatan kasus-kasus kekerasan seksual dan juga gender dengan perempuan korban dan juga anak itu semakin meningkat. Belum lagi di sepanjang 2021 misalnya Polda Papua itu mengeluarkan data bahwa sepanjang Januari hingga Juni 2021 sudah terjadi 221 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sana. Jadi angka ini masih di pertengahan tahun 2021 ya, saya belum update sampai di akhir tahun 2021 seperti apa gitu. Tapi artinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu terjadi di Papua dan bahkan meningkat jumlahnya gitu. Bahkan kalau Komnas Perempuan sendiri menyatakan kalau perempuan Papua saat ini tuh mengalami kekerasan berlapis. Nah, nanti kita akan coba lihat berlapisnya seperti apa sih gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan perempuan dan anak di Papua? Oke. Selamat malam Kak Insos Melanesia. Salam perlindungan bagi perempuan dan anak katanya Kak. Ya, salam ya, kita bersinergi untuk mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak. Baik, Kak Iren, saya mau minta Kak Iren untuk cerita sedikit tentang aktivitas Kak Iren sebagai aktivis perempuan Papua saat ini, Kak. Oke, terima kasih ya Kak Renvi. Saya senang sekali ya, salam Let's Talk untuk semuanya. Saya ya salam sehat juga buat kita semua. Ini momen ya, walaupun di Papua sudah jam 9 malam, tapi saya pikir semangat perempuan itu kadang-kadang tidak kenal waktu ya. Yang penting kita bagi, itu sangat penting sekali dalam apalagi cerita-cerita tentang pengalaman. Ini sangat menarik sekali. Saya sendiri itu sejak kuliah sebenarnya itu saya sudah senang sekali dengan isu perempuan.
Dan ketika S1 skripsi saya memang tentang perempuan, lalu kemudian setelah selesai S1 saya ambil komitmen untuk bekerja di NGO. Nah, waktu itu di Poker LSM Papua, dan sejak itu pula saya terlibat di dalam gerakan-gerakan perempuan, aktivitas-aktivitas dari kawan-kawan yang melakukan kampanye 16 hari anti kekerasan waktu tahun 2008 ya. Itu Komnas Perempuan mulai pertama kali dia melakukan kampanye itu di Papua, dan kita mulai terjun dan mengenal banyak kawan-kawan dan ikut berjejaring di situ. Dan sampai hari ini komitmen itu masih tetap ada. Lalu kemudian karena saya bergabung dengan Poker LSM Papua, lalu kemudian gabung lagi dengan Jaringan Damai Papua untuk isu perdamaian. Lalu kami mencoba untuk saya dengan kawan-kawan di TIKI Jaringan HAM Perempuan. Kemudian 2016 itu Dewan Adat Papua melakukan semacam pertemuan tokoh-tokoh adat di Biak, dan pasca pertemuan itu seluruh tokoh-tokoh adat mereka berbicara tentang isu perempuan dan anak. Lalu pimpinan Dewan Adat merasa penting untuk harus ada kelompok khusus yang bekerja untuk isu perempuan dan anak. Lalu kami kemudian dipanggil untuk melakukan kerja-kerja itu dari 2016 sampai dengan sekarang. Nah, setelah itu teman-teman dari Jakarta kita mengikuti pertemuan, dan mereka meminta saya untuk bisa memimpin mereka dalam forum komunikasi partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak Provinsi Papua. Pikir bahwa kelompok kerja perempuan dan anak Dewan Adat Papua, kemudian forum Puspa adalah satu bentuk kerja-kerja jejaring, tapi kami merasa penting untuk kami harus ada dalam satu lembaga. Sehingga 2019-2020 kami mencoba untuk merilis satu lembaga yang namanya Lembaga Penelitian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Tanah Papua. Jadi memang masih baru, tetapi ada beberapa kerja-kerja yang memang sudah kami bisa lakukan dengan perahu yang namanya LP4A ini. Dan saya juga berkecimpung dengan kawan-kawan di Budget Resource Center Honai Papua, karena saya melihat bahwa tidak cukup kita bicara tentang program saja, tetapi penting untuk kita melihat bagaimana anggaran yang ada di Papua. Karena saya mengikuti perkembangan di Papua, kenapa anggaran untuk perempuan dan anak di Papua itu sangat minim sekali. Akhirnya ketika teman-teman meminta saya bergabung dengan mereka, saya pikir ini penting untuk kita lebih memahami tentang isu anggaran agar ada korelasi antara anggaran itu dengan program-program perempuan. Jadi kemudian saya dengan kawan-kawan di Budget Resource Center, dan itu masih berlangsung sampai hari ini. Jadi komitmen saya untuk tetap ada dan bekerja untuk perempuan itu masih terus saya lakukan sampai sekarang. Seperti itu, Kak Renvi. Ya, ya Kak. Ternyata Kak Iren juga punya seabrek sebanyak itu kegiatan ya, yang mungkin orang-orang ngelihatnya wah banyak sekali gitu, sambil membagi waktu dengan membesarkan 3 orang anak ya Kak ya, 3 putra-putri ya Kak ya. Putrinya 1, putranya 2. Ya, jadi ada 3 orang anak yang harus dibesarkan gitu ya. Tapi saya yakin pilihan-pilihan kerjanya Kak Iren ini juga untuk kepentingan terbaik anak dan perempuan di Papua, dan juga anak-anak kita tentunya ya Kak ya, yang nggak ada di rumah gitu. Oke. Nah Kak Iren, dengan kualifikasi pendidikan yang Kak Iren miliki gitu ya, harusnya kan Kak Iren bisa dong cari atau memilih kerja di tempat lain, ataupun memilih bidang lain untuk bekerja gitu. Tapi kenapa Kak malah tergerak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang melakukan advokasi terhadap isu-isu perempuan dan anak? Saya kenapa ya? Mungkin karena ini sudah menjadi sesuatu yang melekat ya dalam diri ya.
karena ketika saya jalan ke beberapa tempat, lalu saya melihat situasi perempuan mengalami ketidakadilan, ada yang kemudian dipukul sampai jatuh di dalam got, baru kemudian orang-orang hanya melihat, menonton. Lalu saya melihat sendiri bagaimana perempuan itu, namanya ini laki-laki Papua ya, cukup keras begitu, dan itu membuat diri saya, aduh, kenapa perempuan harus mengalami situasi seperti itu, gitu. Tapi juga karena saya kebetulan Wamena, jadi saya melihat bagaimana perempuan-perempuan di Wamena itu mereka memikul bebannya, kemudian mereka harus gendong anak, segala macam yang mereka lakukan. Ini memberikan rasa seperti kenapa perempuan harus memikul beban seperti itu, gitu. Apa memang salah kita dilahirkan sebagai perempuan, gitu. Tapi juga saya berpikir bahwa hari ini ketika kita bicara tentang proses perubahan, itu sebenarnya potensi perempuan itu cukup besar sekali, cukup banyak begitu, yang kemudian tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi bisa dilakukan oleh perempuan gitu. Dan fungsi kita sebagai perempuan itu sebenarnya cukup punya kekuatan yang luar biasa. Hanya memang kadang-kadang menjadi seorang perempuan itu kita kadang-kadang ya dianggap biasa, aku tidak tahu apa-apa begitu, aku tidak mengerti apa-apa, dan itu hampir kebanyakan dialami oleh kawan-kawan. Jadi ini yang kemudian menginisiasi dalam diri saya bahwa kenapa saya tidak hadir untuk membela hak-hak perempuan begitu. Dan saya pikir ini adalah kerja kemanusiaan yang kemudian lahir dari batin, pikiran kita bahwa memang kerja itu baik. Tapi juga karena orang tua saya dia di Wamena lama, dia selalu saya ikut orang tua saya ke kampung-kampung, ke pedalaman. Jadi saya melihat bagaimana masyarakat di kampung itu terpinggir dan lain sebagainya. Itu saya merasa bahwa harus ada tempat bagi perempuan untuk perempuan berpijak di atas negerinya sendiri seperti itu. Jadi memang kondisi ketidakadilan yang Kak Iren lihat di sekitar Kak Iren terhadap perempuan dan juga anak itu juga yang membuat Kak Iren akhirnya memutuskan ya Kak ya, saya akan berkecimpung, akan berfokus pada bidang perempuan dan anak gitu ya. Karena kan kalau banyak teman-teman bilang ngapain sih jadi aktivis, apa sih yang diharapkan gitu. Ya kan? Kalau orang-orang yang di luar teman-teman aktivis mungkin belum memahami bahwa dengan menjadi bagian dari suatu pergerakan, apalagi advokasi perempuan dan anak, itu juga bisa membantu anak-anak kita ke depan dan perempuan-perempuan ke depan yang lebih sejahtera hidupnya gitu. Oke. Nah, Kak Iren, tadi di awal saya sudah sampaikan juga bahwa kekerasan seksual dan gender itu ya terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, ya kan? Tapi bagaimana dengan di Papua, Kak? Bagaimana sih gambaran kekerasan berbasis gender yang terjadi di sana? Dan apakah Papua itu punya bentuk kekerasan seksual dan gender yang memang khas Papua gitu, yang tidak bisa kami temukan di wilayah lain di Indonesia misalnya? Silakan, Kak. Nah, kalau kita bicara soal kekerasan berbasis gender di Papua, ini memang kita agak sedikit juga lebih hati-hati karena ada situasi tradisi masyarakat adat Papua yang sebenarnya ada bentuk-bentuk penghargaan begitu, tradisi yang diberikan kepada perempuan untuk melindungi perempuan, dan ini kadang-kadang apakah kita melihat itu sebagai satu bentuk kekerasan berbasis gender ataukah tidak? Ini memang perlu kita ada kehati-hatian juga di situ ya. Tapi sejauh ini memang kalau kita bicara beban ganda, ya itu masih tetap menjadi beban ganda perempuan di Papua. Mulai dari aktivitas dia di dalam rumah sampai kemudian dia keluar rumah dengan bebannya yang begitu banyak, mulai dari dia mengurus suami dan anak-anak, lalu kemudian keluar lagi. Ini kadang-kadang menjadi sulit juga untuk dimengerti
oleh kaum laki-laki. Tapi memang kalau sejauh yang kami lakukan dari sejumlah kegiatan atau yang kita dekati dengan masyarakat adat misalnya, sebenarnya ada satu proses di mana mereka sudah mulai berubah dengan cara pandang bahwa perempuan itu sekarang katanya begini bahasanya, kamu sekarang perempuan juga bisa begitu. Jadi sekarang ada pemberdayaan untuk perempuan, jadi perempuan itu bisa. Jadi kita hanya memang masalahnya adalah apa bentuk dukungan dari sosok laki-laki terhadap perempuan itu yang mungkin masih menjadi tantangan di Papua untuk kita bisa keluar dari zona ini. Nah, kemudian proses-proses di mana perempuan direndahkan, saya pikir kalau untuk di wilayah perkotaan itu mungkin sudah tidak terlalu kita rasakan karena pengaruh dari banyak orang yang mulai bicara, lalu banyak orang mulai bersuara itu sudah mulai berkurang. Tetapi di beberapa daerah atau kampung-kampung yang terisolir itu saya mendapat informasi bahwa memang stereotip itu masih ada di sana. Mereka menganggap bahwa perempuan itu tempatnya di belakang, tidak lagi ada di depan. Itu masih tetap dengan kekerasan berbasis gender yang terjadi di Papua. Kita perlu juga membedakan antara situasi kondisi di wilayah perkotaan, pinggir kota, dan juga di kampung-kampung. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami juga bahwa dalam norma dan nilai dalam yang dianut oleh masyarakat adat Papua itu sebenarnya ada tradisi-tradisi yang sebenarnya kadang-kadang hari ini pengaruh pergeseran-pergeseran itu menyebabkan sehingga nilai dan tradisi itu dia mulai keluar begitu dan tidak lagi menjadi sesuatu yang dipertahankan di dalam kehidupan masyarakat adat. Apalagi kalau kita bicara hal yang hari ini pergumulan kita bersama di Papua untuk bagaimana kita mengembalikan posisi nilai dan norma yang diatur oleh masyarakat adat di Papua. Saya pikir itu sejauh ini itu dulu. Oke, baik Kak. Berarti kalau kita bicara soal bentuk-bentuk kekerasan seksual dan juga gender di Papua itu kita memang mesti melihatnya dari sesuai konteks gitu ya Kak ya. Tapi pertanyaan saya Kak, tadi Kak Irin juga sebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual dan gender itu berbeda-beda gitu ketika terjadi di kota, ketika terjadi di desa atau perkampungan gitu. Pertanyaan saya, contoh bentuk kekerasan seksual dan gender yang biasanya Kak banyak terjadi di kota itu seperti apa, kemudian yang di desa atau perkampungan itu seperti apa? Ketika kita bicara kekerasan banyak yang terjadi, saya kebetulan keponakan saya itu dia tinggalnya di Intan Jaya, itu daerah yang cukup jauh itu. Jadi ketika saya tanya kira-kira apa bentuk kekerasan seksual yang terjadi di wilayah mereka, jadi itu perempuan-perempuan waktu kecil itu mereka ketika dianggap anak-anak perempuan itu tidak usah disekolahkan begitu. Karena dianggap bahwa kamu sekolah buat apa begitu. Lebih baik kalian menikah saja secepatnya. Jadi kalau mereka dirasa bahwa mereka sudah kenal haid, sudah ditanya sudah kenal haid, jadi mereka bisa siapa yang mau mereka kasih seperti itu.
tanpa mereka pikir soal anak itu punya pendidikan dan lain. Jadi akhirnya ada murid-murid yang memang mereka ajar itu hampir kebanyakan murid-murid yang perempuan itu kurang begitu, banyak laki-laki gitu. Itu di pedalaman sekali. Jadi itu artinya bahwa hari ini ketika anak-anak anak-anak yang menjadi korban atau anak-anak perempuan itu mereka sudah mulai sebenarnya kita mau bilang apa ya, dijual ya begitu, atau mereka sudah di Minang dari kecil yang kemudian mereka sudah kenal haid, kalau mereka bisa tanpa mereka pikir bahwa oh ya ini calon pasangan hidup saya yang sebenarnya begitu. Jadi mereka sudah langsung. Nah, kalau di perkotaan, saya pikir hari ini persoalan utama kita adalah kekerasan seksual yang dilakukan itu hampir beberapa berita-berita dari sejumlah berita-berita yang saya baca di koran yang saya ikuti selama ini itu hampir kebanyakan dilakukan oleh orang dekat gitu. Jadi bapak tiri begitu, om kandung begitu. Nah, itu sering terjadi begitu. Jadi lebih kepada orang-orang terdekat yang dan hampir di Kabupaten Jayapura itu angka kekerasan seksualnya tinggi sekali begitu. Dan ini menandakan bahwa sebenarnya apa ya, mungkin karena pengaruh handphone dan lain sebagainya yang hingga kemudian ada ruang-ruang seperti itu. Tapi ada di beberapa daerah yang kemarin kami mencoba untuk melakukan kegiatan, misalnya contoh di Saireri itu anak-anak yang kemudian mereka dari kampung, mereka tinggal di kota, mereka kos-kosan, itu mereka justru menjadi anak-anak yang istilahnya tuh mereka mereka menunggu Avanza kayak gitu. Jadi itu cara mereka untuk mendapatkan uang dengan melakukan hubungan-hubungan seks, entah pelakunya dan hampir kebanyakan pelakunya adalah orang-orang yang berlabel ya kita mau bilang orang-orang penting seperti itu, dan itu di titik-titik tertentu itu mereka punya tempat untuk mereka berdiri dan kemudian mereka bisa diambil kapan saja oleh orang-orang yang sudah memiliki janji dengan mereka. Nah, seperti itu. Jadi saya melihat bahwa hampir lebih kepada bagaimana pelampiasan nafsu, tapi juga sebenarnya di kota itu selain pelampiasan nafsu, tapi juga sebenarnya ada faktor ekonomi gitu. Karena ketika anak-anak itu mereka bisa melakukan hubungan dengan seseorang, maka itu mereka bisa mendapatkan apa. Jadi ketika kami melakukan kegiatan di Wamena gitu, jadi anak-anak yang berada di jalanan, jadi kita tidak sebut mereka sebagai anak-anak yang ada di jalanan, tapi kita lebih ingin menyebutkan anak-anak yang berjuang hidup di jalanan, karena mereka bukan anak-anak jalanan sebenarnya, tapi mereka adalah anak-anak yang karena mereka tinggal di Wamena, mereka berasal dari 8 kabupaten pemekaran, mereka tinggal di Wamena, mereka tidak punya tempat, jadi mereka hidup berjuang di jalanan. Dan yang mirisnya adalah anak-anak perempuan itu mereka sudah bisa melakukan hubungan-hubungan seks bebas, itu sudah terjadi. Dan ketika kita melakukan diskusi dengan anak-anak tersebut, mereka rasa bahwa itu biasa saja, itu kita ingin melakukannya karena memang itu sesuatu yang biasa karena kakak-kakak melakukan. Nah, kenapa kita adik-adik misalnya tidak melakukannya? Nah, seperti itu, Kak. Berarti memang ada karakteristik tersendiri ya, Kak, kalau untuk anak-anak dan perempuan di wilayah pedalaman atau pedesaan itu lebih ke pelanggaran hak-hak pendidikannya mereka ya, untuk mengakses pendidikan, dan ketika waktunya sudah pubertas dengan ditandai dengan haid misalnya, kemudian anak-anak dikawinkan secara paksa, dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya gitu. Tapi kalau untuk kekerasan seksual dan juga gender di perkotaan, lebih ke arah kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat.
korban maupun juga adanya eksploitasi seks komersial anak ya Kak ya. Karena kita bilang eksploitasi teman-teman karena kalau untuk anak-anak tetap dianggap walaupun mereka secara voluntary sukarela melakukan seperti kata Kak Iren tadi, ya mereka sebenarnya sadar apa yang mereka lakukan, tetapi tetap saja dianggap itu adalah salah satu bentuk eksploitasi karena ada orang lain yang mendapatkan keuntungan atau benefit dari praktek-praktek kerja yang mereka lakukan itu. Oke, nah Kak kalau untuk perempuan dewasa di perkotaan misalnya Kak, bentuk kekerasan seksual dan gender apa yang biasanya terjadi Kak? Saya pikir hari ini bentuk kekerasan seksual yang terjadi, jadi sekarang saya melihat banyak sebenarnya rumah tangga ya, yang sebenarnya mulai mengalami keretakan-keretakan begitu, gesekan-gesekan, dan ternyata setelah dicek itu ternyata karena perselingkuhan dan lain sebagainya yang kemudian menyebabkan sehingga faktor apa namanya, dan itu dirasa bahwa itu sesuatu yang biasa-biasa begitu. Jadi bukan lagi sesuatu yang kita merasa bahwa, jadi ketika seseorang dia bisa berjalan dengan orang lain begitu, itu dirasa sesuatu yang itu biasa saja. Jadi tidak ada sesuatu penghormatan yang diberikan kepada sosok perempuan, itu sudah tidak lagi, tetapi itu lebih kepada yang penting kita bisa memuaskan nafsu dan lain sebagainya, itu kita lakukan. Tapi juga sebenarnya yang kita dapatkan di baik itu di kampung atau di kota adalah hari ini bentuk-bentuk kekerasan yang sebenarnya dilakukan oleh para pejabat misalnya. Tapi memang dalam beberapa kasus itu yang pernah terjadi di Papua itu sulit sekali untuk kita bisa mendorong sampai efek jerah terhadap misalnya para petinggi yang bersangkutan itu, karena pertama faktor kekuasaan yang jelas, lalu kemudian setelah dilakukan proses negosiasi antara korban dengan pelaku, itu kemudian mereka lakukan pembayaran dan lain sebagainya, kemudian itu sudah habis begitu. Jadi dalam beberapa kasus yang kawan-kawan waktu itu advokasi, terutama yang pelakunya adalah para pejabat di Papua misalnya, itu hampir begitu kasusnya mulai naik, begitu itu banyak orang bicara, tetapi tiba-tiba kemudian kasus itu hilang begitu saja. Nah ternyata setelah dicek sudah diselesaikan. Mengingatkan bahwa negara ini misalnya di berlebihan hubungan itu sudah pernah disebut oleh pejabat yang bersangkutan. Terhadap yang diberikan kepada menjadi pejabat di Papua.
seperti itu. Memang kalau pelaku kekerasan seksual terutama dari kalangan orang-orang yang punya power memang selalu ya Pak di manapun wilayahnya agak susah gitu diselesaikan, dan itulah gunanya kita berjejaring kayak untuk memperkuat advokasi terhadap kasus-kasus seperti ini dan juga kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan seksual lainnya. Oke, Kak Iren, kalau menurut Kak Iren saat ini sejauh mana masyarakat dan juga pemerintah di Papua aware atau mulai peduli ya terhadap persoalan kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender yang ada di sana, Kak? Saya pikir kalau kita bicara tentang kekerasan berbasis gender, saya pikir kita punya pemerintah, kemudian masyarakat sudah mulai paham bahwa perempuan juga punya peran penting untuk setiap segi kehidupan, apalagi kontribusi perempuan di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, kami dalam beberapa kegiatan di 7 kabupaten itu ketika kita bertemu dengan stakeholder, tapi juga masyarakat, kelompok perempuan dan perwakilan-perwakilan, itu kita melihat ada keterbukaan dan ada keyakinan bahwa memang hari ini peran perempuan itu sangat penting begitu. Sehingga ini harus dilihat sebagai bagian dari hal yang perlu didorong. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana bentuk dukungan yang diberikan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan dalam mendukung kerja-kerja yang kaitan dengan ekonomi, kaitan dengan pendidikan, kaitan dengan kesehatan. Nah, saya pikir ini bukti konkretnya ini yang masih kemudian belum nyata. Jadi hanya sebatas mereka mengerti tentang konsep wacana bahwa perempuan itu kamu bisa begitu sekarang, kamu harus diperhatikan begitu. Tetapi bentuk konkret bahwa hari ini mereka memikirkan bahwa ini anggaran yang harus diberikan kepada perempuan untuk pemberdayaan ekonomi misalnya. Ini kemudian yang harus dilakukan untuk pendidikan non formal yang didorong kepada perempuan. Nah, ini yang saya melihat dalam implementasinya masih begitu kurang. Sehingga ada beberapa daerah yang memang kita kesulitan mencari figur-figur perempuan. Jadi contoh misalnya di Kabupaten Kero misalnya, itu kita susah mendapatkan perempuan-perempuan asli yang mereka punya power, mereka punya kekuatan, padahal mereka ada di sana, tapi karena daerah itu kemudian dikuasai oleh, mohon maaf, lebih banyak kelompok migran misalnya yang masuk, yang kemudian masyarakat adat setempat itu tidak bisa mampu untuk berkembang di tempat itu, tapi juga dari sisi pendidikan itu memang mereka masih di bawah sekali, dan ini menjadi persoalan yang memang serius untuk kita lihat, dan ini belum disadari bahwa kira-kira bentuk konkret untuk kita memberikan dukungan kepada perempuan itu apa. Ini yang belum nyata. Nah, akibatnya adalah perjuangan-perjuangan perempuan hari ini dalam berbagai aspek ekonomi, dalam berbagai aspek pendidikan, kesehatan, bahkan keterwakilan perempuan dalam politik itu masih kita lihat masih ada di bawah garis. Dia belum mengalami peningkatan. Apalagi ketika kita bicara dengan teman-teman dari Dinas Pemberdayaan Perempuan misalnya, baik kota, kabupaten maupun provinsi, selalu alasannya adalah kami tidak punya anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, ini saya melihatnya bahwa hari ini ada pemahaman bahwa perempuan itu penting, tetapi merealisasikan segala bentuk aktivitas ke dalam yang nyata bahwa kita memberikan dukungan terhadap perempuan itu masih sangat minim sekali, dan bahkan di beberapa tempat itu perempuan justru dia daripada saya memikirkan tentang, jadi mereka punya istilah begini, daripada saya pikir-pikir tentang suami misalnya yang tidak memberikan saya, menafkahi saya misalnya,
atau saya pikir tentang program-program yang pemerintah kasih, dan saya daripada stres begitu, lebih baik saya berjuang sendiri, saya jualan sendiri supaya bisa menafkahi. Nah, yang paling lebih parah lagi adalah ketika kebijakan-kebijakan anggaran yang begitu banyak di Papua. Mohon maaf ya. Jadi misalnya dana kampung yang banyak ke hampir ya semua desa dapat ya, dan di Papua juga. Itu apa penyakit aneh yang kita temukan di dalam masyarakat Papua secara khusus itu, begitu dana desa cair, begitu itu kepala kampung itu dia turun kota sampai 2 minggu baru dia kembali. Ternyata setelah dicek-cek, dia pergi kemana? Dia pergi ke bar, dia pergi ke tempat prostitusi, yang mana-mana macam-macam. Jadi waktu kami pergi ada satu kegiatan di kampung di Papua Barat sana, itu kami mencoba melihat, jadi teman-teman di sana menunjukkan bahwa coba kita lihat tentang bagaimana perilaku bejatnya para kepala kampung ketika mendapatkan anggaran kampung. Ternyata betul, ketika pas kami tiba dan anggaran kampung itu cair, ternyata kepala-kepala kampung itu tinggalnya di hotel. Dan mereka nanti setelah 1 minggu, 2 minggu, mereka pulang, mereka sudah tidak bawa sesuatu yang baik. Nah, ketika kami berdiskusi dengan mama-mama di kampung-kampung, mereka bilang bahwa kami juga capek, misalnya. Kami bicara dengan kami punya suami-suami, tapi kemudian mereka tidak dengar. Mereka lebih senang cenderung bawa uang banyak, lalu mereka habiskan di kota, dan mereka kembali dengan mereka hanya kasih kami yang seperlunya. Dan ini juga ada satu bentuk korelasi antara bagaimana anggaran yang begitu banyak di Papua diberikan, tetapi kemudian orang Papua yang mengelola anggaran itu, dia semacam kaget dengan, wah ini saya bisa pegang uang besar begitu toh. Jadi uang itu saya bisa habiskan untuk, salah satunya adalah kegiatan tadi seks bebas yang dilakukan di kota-kota, begitu, di tempat-tempat tertentu. Baik, berarti sejauh ini Kak ya, keberpihakan terhadap isu-isu perempuan dan anak di Papua itu masih terbatas pada perubahan perspektif ya, belum pada tingkatan atau level misalnya alokasi anggaran yang cukup untuk merespon berbagai kasus kekerasan dan juga kekerasan seksual dan juga gender yang terjadi di sana. Kemudian juga perlu diperkuat mungkin ada tambahan-tambahan ya kayak sosialisasi, misalnya berupa sosialisasi atau training gender budgeting buat para pemangku kepentingan di sana gitu ya. Oke. Nah, sedikit, saya pikir itu masih sedikit sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah kita melakukan sosialisasi tentang apa itu gender dan lain-lain, kemudian anggaran-anggaran yang dikhususkan untuk bagaimana kita mengedukasi soal kekerasan seksual, ditambah dengan sebenarnya layanan-layanan yang ada di Papua ini sebenarnya belum cukup untuk bisa menangani korban dan lain sebagainya, dan itu tidak menjadi satu bentuk perhatian pemerintah untuk menyediakan hal-hal ini begitu, tapi lebih banyak ya entah karena mungkin mereka berpikir bahwa infrastruktur itu jauh lebih penting, tapi kemudian layanan-layanan ini terlupakan seperti itu. Ya, pastinya perlu lebih diperkuat lagi kayak berarti advokasi kebijakan terhadap para pemangku kepentingan di sana, dan juga memperkuat teman-teman di jaringan sendiri terkait pemahamannya soal isu gender, terutama untuk kekerasan seksual dan gender ini. Oke, Kak, kalau kita semua tahu ya bahwa patriarkisme itu adalah sumber ideologi yang mendorong terjadinya kekerasan seksual dan juga kekerasan berbasis gender lainnya gitu. Nah, pertanyaan saya Kak, karena Kak Iren juga ada di Dewan Adat Papua, apakah ada norma patriarki lokal Kak, atau norma ketidakadilan gender lokal yang kemudian ini jadi khas Papua gitu, kemudian yang akhirnya berkontribusi pada kekerasan seksual dan gender yang terjadi di sana. Kalau tadi kan di awal Kak Iren juga sempat
menyatakan bahwa ada norma-norma atau tradisi-tradisi adat yang sebenarnya di awal mungkin bermaksud untuk melindungi para perempuan di sana gitu. Tapi kemudian semakin ke sini semakin di interpretasinya malah sebaliknya gitu, malah melanggar hak perempuan. Tapi sebelum Kak Iren menjawab, saya akan coba menyapa teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung bersama saya dan Kak Iren malam ini. Ada guru saya juga tuh, ada Kakak Guru Imam. Halo Kak. Kemudian ada Kak Job Siti, Kak Diva, dan lainnya yang sudah bergabung ya. Jadi bermalam mingguan bersama saya dan Kak Iren. Teman-teman semua silakan untuk bertanya, berinteraksi dengan Kak Iren dan saya dengan nuliskan pertanyaan ataupun komentar teman-teman seputar tema kita malam hari ini, yaitu memahami kekerasan seksual dan gender di Papua dan penanganannya. Oke, nah silakan Kak Iren untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Iya, jadi saya coba untuk menjelaskan. Jadi kita di Papua itu kan hampir kurang lebih 250 suku ya yang ada di Papua. Dan suku-suku itu dia mendiami 7 wilayah adat. Ada Lapago, Mepago, Animha, kemudian Bomberai, kemudian Tabi, dan juga Saireri. Nah, berdasarkan 7 wilayah adat, tapi juga sebenarnya dia terbagi menjadi 4 zona. Sebenarnya ada zona teluk ya, terus kemudian dataran rendah, dataran pegunungan, dan juga rawa. Nah, saya pikir ini juga dia sangat berpengaruh dengan sistem kekuasaan. Jadi kalau di wilayah pegunungan itu kan mereka sebut dengan big man itu toh, laki-laki yang kuat dan perkasa, dan itu wilayah hampir di keseluruhan wilayah Lapago. Kemudian ada sistem yang namanya Ondoafi Ondofolo itu di wilayah Tabi. Kemudian ada sistem kerajaan itu di wilayah Raja Ampat sampai kepada Kaimana Fakfak. Tapi juga ada sistem kepemimpinan yang campuran itu di wilayah Saireri. Nah, kekuasaan ini itu sebenarnya dengan karakternya berbeda-beda. Sistem kepemimpinan berbeda-beda ini, dia sebenarnya ikut mempengaruhi ke dalam bagaimana masyarakat adat setempat itu memandang sisi perempuan, begitu. Jadi contoh kalau di wilayah Tabi misalnya, itu memang perempuan tidak boleh didudukkan di depan, begitu, di para-para atau tertentu yang memang laki-laki duduk bicara dan ambil keputusan, itu memang tidak boleh perempuan duduk. Itu sudah memang budaya mereka, kepercayaan mereka di situ, yang kemudian kalau sampai ada perempuan yang bisa menembus sampai ke daerah-daerah itu karena dirasa bahwa sudah ada pendidikan, kemudian dia ketika tarik garis keturunannya bahwa ternyata dia juga keturunan dari orang-orang tertentu, dan itu ada gebrakan-gebrakan tertentu yang dibuat sampai dia bisa hadir di situ. Tapi dirasa bahwa ketika perempuan duduk di tempat-tempat seperti itu tuh dia akan kemudian mempengaruhi kehidupan perempuan itu sendiri, dan ada banyak masalah yang nanti timbul terhadap perempuan. Itu ada kepercayaan-kepercayaan. Nah, begitu juga di beberapa wilayah seperti di wilayah pegunungan itu dengan konsep laki-laki big man itu, laki-laki yang perkasa, gagah, besar itu, mereka punya kekuasaan untuk misalnya saya bisa menikah lebih dari satu, begitu. Kemudian saya bisa gunakan power saya untuk saya bisa berbuat apa saja, begitu. Nah, itu juga dia akan berbeda dengan cara pandang terhadap perempuan-perempuan yang ada di wilayah yang kepemimpinan campuran, tapi juga yang kepemimpinan kerajaan. Nah, itu. Nah, ini yang kemudian ketika kita bicara dalam konteks hari ini, bagaimana kemudian kita memahami gender di Papua itu
ada sebenarnya nilai, norma, aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang sebenarnya dia memproteksi kehidupan perempuan. Saya kasih satu contoh. Jadi misalnya di dalam masyarakat adatnya mereka di Saireri, salah satu suku di Biak misalnya, itu ada aturan-aturan untuk misalnya dulu itu mereka tidak bisa kasih perempuan ketemu dengan laki-laki secara sembarang karena dirasa bahwa akan terjadi perselingkuhan dan lain-lain. Ketika perempuan pergi ke kebun tidak boleh ada laki-laki lain. Jadi ada sistem perlindungan yang sebenarnya dipunya oleh masyarakat adat yang sebenarnya dia itu sangat melindungi perempuan. Tapi kemudian berkembangnya zaman, kemudian berkembangnya budaya-budaya baru yang masuk, itu dia mulai secara perlahan terkikis. Jadi saya mau bilang begini, tidak semua juga hari ini yang dari luar masuk itu kita merasa bahwa itu sesuatu baik. Karena memang di dalam tradisi masyarakat-masyarakat adat Papua itu ada penghargaan-penghargaan khusus yang diberikan bagi perempuan yang sebenarnya dia menghargai perempuan. Begitu. Jadi contoh misalnya, ketika laki-laki dorong sedang duduk untuk bicara, lalu perempuan dia menyiapkan segala sesuatu di belakang, makan, minum, dan lain sebagainya, lalu kegiatan, pesta, meriah, dan bagus, itu biasanya para perempuan itu dipuji dan dihargai di situ. Begitu. Nah, ini yang kadang-kadang sulit untuk kita mengerti bahwa kadang-kadang kita dinilai sebagai orang yang kita hanya ada di belakang begitu. Tapi padahal dari kaum laki-laki bahwa ketika kalian bisa menyiapkan segala sesuatu untuk memberi makan banyak orang, itu menandakan bahwa kalian perempuan punya kekuatan begitu. Karena orang begitu pulang merasa makan kenyang, begitu pulang kemudian mereka bisa mendapatkan kenyamanan, itu yang dipuji adalah para perempuan-perempuannya. Nah, ini yang tradisi-tradisi ini yang sebenarnya menjadi tradisi yang memberi penghormatan kepada perempuan. Tapi juga dalam masyarakat adat Papua dari suku-suku tertentu itu mereka punya cara untuk mereka menghargai perempuan. Misalnya contoh, saya dari wilayah Saireri, itu saya punya budaya, itu saya kasih makan, saya punya saudara laki-laki, kasih makan saudara laki-laki sampai pada waktu di mana saudara laki-laki itu dia harus membayar saya. Karena saya punya tangan, saya punya kaki, saya punya pekerjaan, saya kasih makan. Dan itu bentuk penghargaan adalah dia kumpul sejumlah orang, datang lalu dia bilang begini, saya mau menyanyi, saya punya saudara perempuan. Begitu. Dan itu karena penghargaan saya terhadap perempuan tersebut. Nah itu ada bentuk-bentuk penghargaan sebenarnya yang kita bilang nilai, norma yang diatur di dalam masyarakat adat, yang kemudian ketika masyarakat itu pegang, itu dia sebenarnya memproteksi perempuan itu sendiri. Tapi kemudian situasi hari ini itu justru berbeda karena perempuan mulai kemudian menerjemahkan itu secara kadang-kadang merasa bahwa saya juga harus maju dan lain sehingga saya melupakan. Tapi yang perlu sebenarnya kita garis bawahi adalah memang ketika perempuan hari ini tuntutan macam-macam datang itu kan mau tidak mau bahwa kita perempuan juga harus mendapat tempat di ruang di publik dan lain sebagainya, dan itu justru menjadi masalah karena dukungan dari kaum laki-laki dalam pembagian kerja itu justru menjadi lebih tidak dilakukan dengan baik. Nah, saya pikir tidak selamanya juga dalam konteks masyarakat adat itu kalau kita bicara budaya patriarki, mungkin kita juga perlu pilah ya bahwa ada memang budaya atau yang kemudian dia merendahkan perempuan, tapi ada yang sebenarnya tradisi-tradisi yang dia mengangkat harkat dan martabat perempuan itu memang harus dijaga dan dilindungi. Tapi yang kita khawatirkan hari ini adalah ketika kita bicara tentang kekuasaan, di mana
karena saking kekuasaannya laki-laki yang begitu besar dipegang, maka kekuasaan untuk menindas, kemudian dia bisa menyuruh berkuasa atas perempuan dalam situasi segi kehidupan, karena membilang begini, kalau saya laki-laki, saya tidak buat begini, saya bukan namanya laki-laki Papua misalnya. Kalau saya tidak keras, saya bukan laki-laki Papua misalnya. Nah ini yang memang kita perlu menggarisbawahi, untuk ada kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh laki-laki yang sebenarnya mereka lupa bahwa beban perempuan itu begitu banyak, tapi kemudian terlalu banyak mereka memberikan tekanan kepada perempuan. Saya pikir itu. Berarti secara umum atau general, kalau untuk di masyarakat adat Papua sendiri masih terlihat bahwa posisi otoritas dan juga peran laki-laki itu lebih dominan ya kayak untuk urusan publik dibandingkan dengan perempuan gitu. Padahal sebenarnya kan kalau di masa lalu misalnya perspektif gender itu dibutuhkan karena untuk mempertahankan eksistensi masyarakat tradisional itu sendiri. Tapi karena semakin berkembangnya zaman, majunya zaman ini, kemudian tampaknya punya PR tersendiri juga buat teman-teman perempuan yang ada di Dewan Adat Papua untuk membuat berbagai perubahan yang memungkinkan perempuan-perempuan di Papua, terutama yang di masyarakat adat, untuk lebih berpartisipasi di publik gitu ya Kak. Oke, nah Kak Iren, saya punya satu pertanyaan. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang baru saja bergabung bersama saya dan Kak Iren. Ini ada satu pertanyaan dari Kak Farid. Pertanyaannya, sekuat apa sih Kak partisipasi politik perempuan di Papua saat ini? Dan seperti apa bentuknya? Apakah partisipasi perempuan dalam politik formal itu punya pengaruh Kak pada upaya anti kekerasan seksual di sana? Oke, terima kasih ya Mas Farid ya. Oke. Ya, Mas Farid, aduh senang sekali pertanyaan ini, luar biasa, karena pertanyaan ini menjadi pergumulan kita Mas Farid di Papua. Karena kalau kita lihat ini perempuan di kursi legislatif itu di provinsi itu hanya 6. Ya, kalau tidak salah 6 orang. Lalu kami berjuang untuk kursi 14 kursi itu hampir tidak ada perempuan. Tapi kemudian di titik-titik terakhir itu kemudian kami lihat ada muncul satu perempuan di kursi 14. Terus kemudian di kota dan di beberapa kabupaten itu memang ada yang sama sekali tidak ada perempuan, dan ada yang perempuannya cuma 2, 3, tapi itu mohon maaf izin, itu seperti di kota Jayapura itu perempuan asli itu tidak ada, tapi hampir kebanyakan kawan-kawan dari luar Papua, dan itu juga ketika kami melihat kembali ternyata memang seperti di wilayah kota Jayapura itu karena memang dominasi penduduknya ya sudah tidak lagi penduduk asli sudah berkurang dan didominasi oleh banyak penduduk dari luar Papua, dan ini dia juga ikut mempengaruhi kursi politik yang ada di DPR kota maupun kabupaten. Nah, kalau saya mau bilang bahwa sejauh manakah kemudian mereka berpikir tentang ketika mereka duduk di kursi politik itu mereka bisa melihat isu-isu perempuan. Jadi Mas Farid, jangankan mereka mau berjuang masalah isu perempuan, saya pikir memahami isu perempuan saja mungkin jauh dari yang kita harapkan, karena kami dalam beberapa pertemuan itu yang coba kita hadirkan dalam kegiatan itu mereka yang datang dari duduk di kursi legislatif, mereka datang, kita bicara dan kita diskusi tentang perempuan saja mereka tidak paham dan tidak mengerti isu perempuan. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa memperjuangkan hak perempuan di sana. Nah, satu bukti contoh itu ketika kami berjuang untuk dinas pemberdayaan perempuan itu tidak merger dengan dinas kependudukan, Dukcapil dan dinas sosial, itu perjuangan kami ke DPR provinsi yang komisi perempuan dan anak, hampir yang kita temukan di situ adalah perempuan-perempuan yang mereka tidak bisa berjuang.
Lalu kami mencoba untuk mencari tahu apakah memang para perempuan yang duduk di legislatif itu, kenapa isu-isu perempuan ini kok tidak bisa, kebijakannya tuh menjadi lebih kurang, kemudian sampai jujur saja kita kadang-kadang sampai memang kita tidak percaya dengan kawan-kawan atau bapak ibu yang ibu-ibu yang duduk di kursi legislatif, karena apa yang kita diskusikan dengan mereka, kita tidak pernah melihat hasilnya. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks otonomi khusus misalnya, hampir sekian tahun, 21 tahun ini, mana regulasi yang mereka lahirkan untuk perlindungan anak, perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan, itu hampir sangat minim sekali. Padahal kita punya Majelis Rakyat Papua misalnya, yang kemudian mereka punya tugas untuk melakukan pengawasan dan kemudian membela hak-hak masyarakat asli Papua, perempuan dan anak. Jangankan kita pergi untuk mereka bicara tentang hak kita, mereka mengerti tentang isu perempuan dan anak ini saja hanya sebatas entah mereka tahu dari mana. Dan ini jadi problem, sehingga bentuk-bentuk dari menyelesaikan masalah perempuan dan anak itu hanya bentuknya kita hanya berdiskusi di atas kertas, tapi kemudian wujudnya untuk ada layanan yang tersedia bagi perempuan korban kekerasan, ataupun kemudian ekonomi perempuan yang kebijakannya anggaran di lebih banyak lagi. Saya pikir itu sangat minim sekali di Papua. Dan di beberapa sejumlah kabupaten-kabupaten yang ada ketika kami dalam pertemuan-pertemuan masyarakat adat, kita ketemu dengan sejumlah perempuan dari daerah-daerah, persoalan yang mereka alami juga di daerah sama. Bahwa kalaupun ada 1-2 perempuan yang ada di dalam kursi legislatif, itu sangat jauh sekali untuk mereka mau memperjuangkan hak kita perempuan Papua. Jadi memang kalau kita mau bilang bahwa sampai hari ini, apakah perempuan-perempuan di kursi-kursi legislatif itu mereka mengerti tentang isu perempuan dan memperjuangkan hak perempuan, saya pikir masih sangat jauh. Kenapa? Karena situasinya adalah kemungkinan mereka lebih banyak menjadikan dan bahkan itu muncul dari satu Mas Farid, muncul dari sebuah perspektif kita atau semacam kita sebenarnya kursi-kursi legislatif atau kursi-kursi politik ini, apakah itu kursi yang disiapkan untuk orang duduk dan memikirkan kebijakan untuk orang Papua, ataukah sebenarnya itu hanya semacam mata pencaharian begitu? Jadi orang hanya duduk di situ, yang penting sudah saya dapat gaji, tunjangan dan lain-lain, sehingga saya mau bicara tentang hak perempuan kah tidakkah itu bukan urusan begitu. Yang saya harus lakukan adalah sudah saya bikin program, ketemu 1-2 program, 1-2 kegiatan, sudah itu cukup untuk jadi laporan-laporan saya. Tetapi mengawal itu sampai kemudian memberikan sebuah hasil itu masih jauh sekali dari yang kita harapkan. Begitu Mas Farid. Berarti good news-nya kan sebenarnya sudah ada ya perempuan-perempuan yang duduk di jadi legislator di Papua, tetapi bad news-nya mereka masih belum punya pemahaman atau perspektif yang cukup terhadap isu-isu perempuan dan anak di sana, sehingga masih perlu penguatan dan juga peningkatan kapasitas bagi legislator perempuan di sana agar mereka lebih berpihak ya Kak ya pada isu-isu perempuan dan anak. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Farid tadi, apa yang disampaikan oleh Kak Iren. Terus ada satu lagi Kak, dari Kak Ira. Kasus-kasus kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender di Papua. Kak Ira tanya bagaimana? Sebentar. Oke, yang pertama, bagaimana keterlibatan laki-laki di Papua dalam penguatan hak-hak perempuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual dan gender, dan sejauh mana sih sumber daya di Papua dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender ini, dan sejauh mana posisi LSM-LSM perempuan dan anak di sana, Kak, dalam pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual dan gender? Iya, terima kasih Kak Ira. Saya pikir sejauh ini kita kawan-kawan di Papua sebenarnya karena
dulu waktu tahun 2008 itu yang saya ikuti sebelum adanya kampanye-kampanye. Jadi kita biasanya kan kampanye 16 hari anti kekerasan itu kita kan gabungan koalisi kampanye. Jadi waktu pertama kali kita kampanye itu memang tantangannya berat sekali. Karena kadang-kadang laki-laki bilang, kamu ini kampanye apa lagi? Begitu. Kampanye hak perempuan terus, kampanye hak perempuan terus, ini mau kampanye apa? Begitu. Jadi ada rasa di mana mereka bilang sampai muncul kata-kata ini kampanye perempuan melawan laki-laki, misalnya kayak begitu, supaya dorong mau setara dengan laki-laki, begitu. Dan waktu kami melakukan kampanye awal itu memang tantangannya luar biasa sekali. Jadi tantangan bukan dari diri kita sendiri perempuan-perempuan, kawan-kawan NGO, tapi juga tantangan yang datang dari bagaimana kawan-kawan laki-laki itu berpikir tentang ini kita perempuan mau bicara apa, ini kita mau berjuang hak-hak kita, begitu. Tapi secara perlahan-perlahan, lama-kelamaan, kawan-kawan mulai edukasi pelan-pelan, setiap kampanye 16 hari, kami berteriak terus, kami dialog di RRI, kemudian kita masukkan surat ke gereja-gereja misalnya untuk menyuarakan anti kekerasan terhadap perempuan, kemudian kita buat kegiatan-kegiatan, kita long march di jalanan, kita pengaruhi orang-orang yang kemudian dalam event-event tertentu itu kita masukkan anti kekerasan, itu mulai laki-laki, para kaum laki-laki, terutama kawan-kawan aktivis itu mulai secara perlahan mulai berpikir, bahkan kalau mereka mulai sedikit saja kasar terhadap kaum perempuan misalnya, selalu ada bahasa muncul, aduh kita tidak bisa melakukan ini karena ini perempuan-perempuan sudah bersuara, begitu. Dan sejauh ini sebenarnya kerinduan dari hati teman-teman aktivis untuk menyuarakan isu kekerasan itu sudah mulai terbuka lebih luas. Dan dari beberapa saya mengikutinya dari kampanye-kampanye yang kita lakukan itu sudah mulai tidak lagi dilakukan oleh hanya 1-2 orang, tapi mulai lembaga ini bicara. Nah, ini saya melihatnya bahwa ada situasi di mana semua orang mulai bicara. Tapi memang untuk isu kekerasan seksual sendiri itu memang masih, saya melihatnya masih ada sedikit kehati-hatian begitu, karena ada kekhawatiran ketika kita bicara kekerasan seksual ternyata kita sendiri menjadi pelaku, misalnya begitu toh, karena dinamika itu masih terus terjadi. Jadi memang dari beberapa diskusi perbincangan yang kita lakukan dengan kawan-kawan perempuan terutama, kita melihatnya dari sisi bahwa ini kan kampanye kekerasan seksual ini kan kita menyoroti perilaku seseorang yang kemudian bisa jadi orang itu adalah teman kita, teman dekat kita yang mereka sebenarnya melakukan kekerasan seksual tapi mereka tidak bersuara dan tidak mau melapor dan lain sebagainya. Dan itu tantangan tersendiri kita di Papua untuk kemudian bagaimana mempengaruhi kawan-kawan aktivis untuk merasa bahwa menghargai tubuh baik itu perempuan atau laki-laki itu menjadi penting. Dan inilah yang sampai sekarang saya melihatnya bahwa itu mesti menjadi pergumulan kita di kawan-kawan di Papua untuk lebih melihat di masalah kekerasan seksual. Karena kadang-kadang juga jadi istilahnya begini, kita menunjuk orang lain tetapi ternyata pelaku itu ada di lingkungan kita sendiri, begitu. Dan ini yang kadang-kadang menjadi kehati-hatian dari kita ketika kita bersuara masalah kekerasan seksual. Tapi intinya bahwa kawan-kawan di Papua itu sudah mulai secara perlahan mulai memahami dan ada ketakutan sebenarnya bahwa ternyata perempuan-perempuan ini dong sudah mulai bersuara supaya kekerasan itu harus diminimalisir. Iya, seperti itu. Oke, berarti memang sekarang sudah mulai lumayan banyak ya dukungan untuk melakukan advokasi terhadap kasus-kasus kekerasan
baik kekerasan berbasis gender maupun kekerasan seksual yang di sana. Kemudian juga sudah mulai ada perubahan perspektif atau keberpihakan di kalangan kelompok laki-laki untuk mendukung gerakan perempuan Papua saat ini dalam memastikan bahwa kekerasan seksual dan juga kekerasan berbasis gender itu tidak terjadi di Papua. Oke Kak, saya punya pertanyaan lanjutan Kak untuk dari pertanyaan Kak Ira tadi. Kalau tadi kan Kak Iren juga bilang bahwa sekarang sudah mulai ya semakin banyak dukungan terhadap gerakan perempuan yang melakukan advokasi terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender maupun seksual di Papua. Tetapi bagaimana dengan pemerintah Papua sendiri Kak? Apakah sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Papua untuk menekan terjadinya kekerasan seksual dan gender di sana Kak? Dan apakah upaya ini juga bersinergi dengan upaya yang dilakukan oleh teman-teman di LSM Perempuan dan Anak yang ada di Papua? Iya, saya pikir kalau upaya pemerintah Provinsi Papua hanya mungkin sebatas teman-teman di Dinas Pemberdayaan Perempuan yang mungkin bersuara, begitu. Tapi instansi atau institusi pemerintahan yang lainnya itu sebenarnya belum ada belum terlalu melihat ini ada sebuah keseriusan untuk melihat persoalan ini, karena ini sebenarnya persoalan yang mematikan sebenarnya toh. Karena saya pikir apalagi kalau korbannya misalnya itu adalah anak-anak usia dini, itu saya pikir keseriusan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah saya pikir belum terlalu banyak. Kenapa? Karena kalaupun mereka punya keseriusan itu ada, seharusnya anggaran otsus yang banyak itu, kemudian dana APBD segala macam yang banyak itu dong harus bikin ketersediaan layanan untuk korban kekerasan itu sudah harus dengan segala macam halnya tuh, kemudian dukungan-dukungan untuk pendampingan korban itu harus ada. Nah sejauh ini minta maaf kawan-kawan di NGO itu mereka berjuang sendiri. Jadi kalau kita mau bilang dukungan dari pemerintah itu sangat minim sekali. Karena kita mau pergi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan saja dong bilang kami anggaran minim sekali. Kami tidak bisa kerja dengan kalian karena kami punya anggaran cukup minim. Jadi bagaimana mereka mau tolong kita? Mereka mau tolong mereka berdiri sendiri saja mereka sudah tidak bisa menolong. Nah ini saya melihatnya dari sisi bahwa memang sejauh ini ketika kita bicara bagaimana komitmen pemerintah daerah untuk menseriusi hal yang sebenarnya kalau kita mau bilang itu menghancurkan begitu, karena sekarang ini kita sulit sekali dan apalagi kalau kita bilang pernikahan usia sekolah, pernikahan usia dini itu marak di mana-mana begitu. Dan saya hanya dari pertemuan yang kemarin coba kami lakukan juga saya mengatakan bahwa 10 atau 20 tahun atau 30 tahun mendatang kita akan susah sekali mendapatkan anak-anak perempuan yang perempuan-perempuan Papua yang luar biasa dari setiap suku yang berkualitas. Kenapa? Karena hari ini mereka sudah tidak lagi bersekolah dengan baik, tapi mereka putus di tengah jalan, mereka kawin, dan mereka harus mengurus keluarga. Dan ini keprihatinan khusus yang kita harus lihat. Dan saya rasa bahwa komitmen pemerintah tidak terlalu serius hari ini terhadap persoalan yang sebenarnya akan merugikan bangsa ini, karena kita mau mencari kualitas perempuan di masa yang akan datang itu akan satu-satu begitu. Karena hitung-hitung di Papua itu perempuan Papua yang baru profesor itu cuma satu, Ibu Yohana, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan. Lain dari itu doktor semua begitu. Bagaimana kemudian kita bisa melahirkan profesor-profesor, doktor-doktor ke depan yang nanti pimpin Papua kalau anak-anak yang kecil ini dong sudah menikah di usia yang sangat dini sekali. Dan itu kita terus bersuara, tetapi itulah saya melihat bahwa hari ini
konsep kepemimpinan di Papua juga ini kepemimpinan yang kemudian istilahnya Tom bilang itu kepemimpinan lupa daratan begitu. Jadi kepemimpinan yang dari tadi sistem kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu dibawa ke pemerintahan. Contohnya, contoh ini ketika tahun Pak Barnabas Webu waktu dia menjabat sebagai kepemimpinan Gubernur Papua, kemudian semua orang yang ada di instansi pemerintah itu orang Tabi semua. Begitu diganti dengan Pak almarhum Salosa, yang ada orang Sorong semua. Begitu diganti ke Pak NMB, yang ada orang dari wilayah pegunungan semua. Jadi kekuasaan politik di Papua itu dia masih sangat-sangat kental dibanding dengan orang berpikir soal kualitas. Dan itu dia ikut mempengaruhi sampai kemudian perhatian dari pemerintah terhadap pentingnya hak perempuan, pentingnya hak anak itu saya pikir masih sangat jauh. Karena kepentingan politik itu masih lebih kuat. Apalagi ditambah dengan anggaran yang datang ke Papua yang kemudian tidak dikontrol, pengawasannya dan lain-lain itu dia seperti jalan tol saja. Orang bisa hambur di mana-mana, kiri kanan dan mengelampiaskan untuk kepentingan pribadi saja begitu. Ya Kak, jadi kalau komitmen itu Oke. Ya. Menarik ya Kak istilahnya Kak Iren tadi bahwa ada istilah kepemimpinan lupa daratan kata Kak Farid. Jadi lupa semuanya kayak bagaimana mereka mau berpihak pada isu-isu perempuan dan anak sama dirinya sendiri juga mungkin sudah lupa gitu. Tujuannya menjabat itu apa sudah lupa gitu ya. Oke. Nah Kak Iren tadi sebutkan bahwa minimnya ketersediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan juga kekerasan berbasis gender di Papua itu kan salah satunya adalah karena minimnya alokasi anggaran dari anggaran OTSUS yang sedemikian banyak, kemudian juga anggaran dan APBD provinsi, kabupaten, kota gitu ya, bahkan alokasi anggaran untuk di desa ya, alokasi anggaran dana desa gitu. Apakah ini juga kemudian berpengaruh Kak terhadap penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual dan juga kekerasan berbasis gender yang ada di sana? Karena LBH Apik Jayapura itu mencatat banyak kasus kekerasan berbasis gender yang akhirnya tuh diselesaikan menggunakan hukum adat Kak. Nah kalau menurut Kak Iren sendiri, apakah hukum adat Papua saat ini memberi peluang pengenaan sanksi hukuman yang maksimal bagi pelaku atau malah sebaliknya gitu? Cenderung berpihak pada pelaku kekerasan seksual dan gender ini. Ya, jadi memang tadi karena tadi kebijakan baik program maupun penganggaran yang kemudian belum berpihak kepada perempuan dan anak, maka memang itu juga jadi pergumulan berat kita kawan-kawan NGO di Papua, kawan-kawan di LBH Apik Jayapura, kemudian LP3A, Tiki Jaringan HAM, dan sejumlah kawan-kawan lain yang kemudian ada di jaringan perempuan. Itu kita bersuara terus, tapi kita merasa bahwa daripada kita diam saja sementara korban itu datang dan mengeluh kepada kita, ya sudah kita berjuang saja. Dengan mau pemerintah mau buka mata kah, mau tutup mata kah, sudah. Ini hak asasi manusia dan ini kerja-kerja kemanusiaan, jadi kita tetap jalan dengan apa yang bisa kita lakukan. Dan kadang-kadang kawan-kawan menggunakan anggaran pribadi misalnya untuk bisa melakukan pendampingan yang padahal kita berharap bahwa pemerintah bisa lebih peka dengan situasi ini, tapi ternyata mereka lebih peka dengan situasi yang lain yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk dilihat. Akhirnya kemudian itu juga dia berimbas kepada bagaimana penanganan kekerasan di lingkup masyarakat sendiri. Jadi ketika penyelesaian kasus di kepolisian misalnya, lalu kemudian pihak korban minta supaya diselesaikan di masyarakat adat, ya itu kemudian di mekanisme kekeluargaan itu kemudian dilakukan. Hanya persoalannya adalah
hari ini sejak 2016 kami bergabung di Dewan Adat Papua, kita melihat bahwa kelembagaan di Dewan Adat Papua untuk khusus menangani isu perempuan dan anak itu sangat minim dan bahkan tidak ada begitu. Nah, ini yang kemudian dalam sejumlah pertemuan dengan teman-teman di pemerintah, saya selalu mengatakan bahwa kenapa tidak Anda berpikir untuk bagaimana Anda menguatkan yang namanya lembaga-lembaga adat supaya lembaga itu cukup kuat ketika masalah ditarik ke mekanisme kekeluargaan itu memang benar-benar ada mekanisme yang kita pastikan bahwa hak perempuan dan anak itu bisa diatasi dan terakomodir dengan baik. Nah, itu tidak dilakukan dan kemudian beban itu ditaruh kepada masyarakat adat, ya masyarakat tidak bisa melakukan penguatan di tingkat mereka begitu. Akhirnya di dalam masyarakat adat itu orang bisa menentukan siapa saja bisa menyelesaikan masalah tanpa mereka berpikir bahwa apakah hak korban itu dipenuhi atau tidak, jadi panduan ataupun mekanisme tata cara itu semua masih bervariasi. Di masyarakat adat itu bervariasi. Di Raja Ampat ya kalau tidak salah, itu kawan-kawan di sana itu yang mereka punya mekanisme peradilan adat itu sudah mulai perlahan mereka benahi dan mereka sudah rancang untuk menyelesaikan persoalan adat karena mekanisme ketika masalah dibawa ke masyarakat adat. Hanya memang kami belum bisa menjamin bahwa hak korban itu terpenuhi dengan baik. Karena memang ruang dan kemudian mediator, kemudian orang-orang yang bertugas untuk menyelesaikan perkara yang kita bilang bawa ke mekanisme kekeluargaan itu kita belum bisa menjamin karena memang itu sama sekali sistem itu belum terbangun di dalam masyarakat adat, begitu. Nah, kalaupun selama ini yang terbangun adalah yang dimiliki oleh masyarakat, yang kemudian mereka masih menggunakan perspektif masyarakat adat setempat, begitu. Yang sebenarnya kalau kita tarik itu korban belum mendapatkan hak sesungguhnya. Jadi contoh ketika perempuan dia dapat pukul, waktu dong bawa taruh di penyelesaian masalah kekeluargaan, perempuan dia tidak dapat denda, tapi yang dapat denda itu om-omnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita belum melakukan negosiasi terhadap proses-proses ini. Nah, sempat kemarin memang dalam diskusi-diskusi di Dewan Adat, saya juga sempat menyinggung soal hal ini bahwa memang mau tidak mau mekanisme untuk kita menyelesaikan satu perkara dalam mekanisme kekeluargaan atau mekanisme adat itu memang kita perlu bahas panduannya, mekanismenya, siapa yang kemudian menjadi memoderatori satu proses penyelesaian sehingga hak-hak perempuan dan anak itu bisa nampak di situ karena memang dari sejumlah diskusi, sejumlah laporan yang kita dapatkan dan kita temukan dari kawan-kawan itu memang sampai detik ini ketika bawa di dalam mekanisme itu sama sekali tidak menjamin untuk korban mendapatkan haknya. Nah, itu juga yang terjadi ketika beberapa kasus kekerasan seksual yang pelakunya adalah pejabat itu kemudian ketika dibawa ditarik dan dibawa ke mekanisme kekeluargaan lalu para pejabat itu mereka membayar uang dan mereka merasa bahwa sudah denda selesai jadi sudah cukup begitu, tapi hak korban untuk pulih dan lain sebagainya itu tidak diperhitungkan dengan baik. Nah, saya pikir itu masih jadi persoalan serius hari ini yang kawan-kawan dan itu memang PR kami di Pokja untuk kita mulai melihat itu dan mempengaruhi, mendorong supaya mekanisme-mekanisme itu harus dipunyai oleh di sejumlah suku-suku tertentu dan kemudian itu bisa menjadi panduan bersama yang harus dilakukan begitu. Ya, semoga nanti ada kabar baik ya Kak ya terhadap apa yang dilakukan dalam membuat
Dewan Adat ini semakin punya perspektif yang baik dan juga program-program yang baik untuk isu-isu perempuan dan anak. Oke, Kairen nggak Tapi kerasa udah. saya mau bilang bahwa saya bersyukur juga karena sejak 2016 itu ketika jadi selama ini kan hampir Dewan Adat mulai berdiri sampai itu kan tidak ada yang namanya kesempatan untuk perempuan toh. Jadi apa mau itu hampir dominasi oleh kaum laki-laki, tapi begitu kami diberikan kesempatan untuk ada, saya pikir itu ada ruang apa yang lebih terbuka untuk apa tokoh-tokoh adat mereka minimal mereka bisa menerima bahwa memang harus ada bagian bidang yang kemudian bersuara untuk isu-isu ini. Dan itu sesuatu yang saya pikir kita perlu apresiasi juga karena memang proses yang cukup panjang begitu untuk bagaimana membuat orang mengerti tentang apa hal yang sebenarnya harus diterima dan hal yang tidak bisa diterima. Dan itu juga semakin menegaskan bahwa Dewan Adat juga sudah mulai memikirkan ya bahwa perempuan sudah bisa punya peran di publik gitu, tidak hanya di domestik saja. Kayaknya gitu ya Kak ya. Oke Kak Iren, nggak kerasa udah hampir 1,5 jam kita ngobrol-ngobrol dan di Papua juga sudah jam 10:30 malam ya Kak ya. 11:30 sudah malam sekali. Kak Iren, pertanyaan terakhir Kak. Kalau dengar cerita Kak Iren dari tadi, bagaimana pemerintah Papua sendiri masih kurang berpihak pada penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan seksual yang terjadi di sana, bagaimana Dewan Adat dan para legislator juga harus diperkuat gitu. Tapi kita tetap harus optimis ya Kak ya, bahwa perjuangan gerakan perempuan di sana itu akan membuahkan hasil bagi para perempuan dan anak. Apa Kak yang bisa dijadikan upaya bersama agar kasus-kasus kekerasan seksual dan gender dengan korban perempuan dan anak ini dapat diminimalisir angkanya Kak? Iya, saya pikir ini merupakan sesi terakhir ya. Saya pikir ya terlepas dari perjuangan kita yang begitu banyak, ada yang dengar dan tidak dengar begitu, tetapi itu tidak membuat kita sebenarnya menjadi resah dan putus asa begitu. Tapi saya pikir kawan-kawan di Papua, kawan-kawan NGO itu sangat antusias sekali untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Hanya memang kita berharap bahwa komitmen terutama untuk pemerintah daerah Provinsi Papua dan juga kota dan kabupaten, saya pikir kembali mereka lebih melihat memperjelas komitmen mereka di Papua begitu. Artinya mereka harus memandang bahwa perempuan dengan anak itu satu mau bilang itu perempuan Papua itu dia penting, anak itu penting, dan itu harus dilihat dari kacamata yang berbeda. Dan kemudian komitmen untuk bagaimana memberdayakan perempuan dan anak, memberdayakan masyarakat adat itu komitmen yang tidak hanya komitmen yang tinggal konsep cerita yang terlalu banyak. Tapi sekarang yang kita butuhkan adalah apa kerja nyata yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat terhadap hak-hak perempuan, pemenuhan hak perempuan dan anak. Itu harus digarisbawahi bahwa hari ini stop sudah. Kita bikin sesuatu yang hanya bicara, hanya konsep, hanya teori terlalu banyak. Karena tingkat kebosanan, ketidakpercayaan dari masyarakat itu pastinya ada. Dan itu sebabnya berharap supaya komitmen itu bisa dilakukan. Untuk Dewan Adat, saya pikir kita apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Dewan Adat Papua dan juga tokoh-tokoh adat, dan ini langkah serius untuk ruang untuk kita bisa naik level lagi. Artinya kalau hari ini kita bisa diterima, mungkin kemudian kita akan berjalan lagi pelan-pelan dan kita akan buka lagi pelan-pelan, kita naik tangga lagi, dan saya pikir sedikit demi sedikit hal-hal yang kita rasa bahwa ini masalah dan kemudian kita sendiri bisa mengambil keputusan antara ini yang harus diikuti dan ini yang tidak harus diikuti, itu menjadi lebih clear dan lebih nyata.
Yang berikut adalah kepada kawan-kawan NGO, kawan-kawan aktivis yang ada di Papua, ataupun juga kawan-kawan yang ada di jaringan di luar Papua. Saya pikir kita punya kepedulian untuk mendorong pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Kita terus kita sama-sama bergerak bersama, kita tidak boleh patah semangat, tapi saya pikir jaringan yang kita punya ini menjadi satu modalitas yang cukup kuat untuk kita bisa dorong dan terus berusaha, dan kita katakan bahwa stop kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita hargai setiap orang punya hak. Saya pikir kampanye-kampanye itu harus tetap dilakukan, karena kalau kita tidak lakukan itu, siapa lagi mau lakukan? Tidak ada orang yang bisa lakukan kecuali kita pribadi sendiri. Dan saya tahu bahwa Papua itu tanah kaya, subur, orang-orangnya juga luar biasa, punya hati, dan saya pikir seperti matahari terbit di ufuk timur, bercahaya di pagi hari, membawa berkat di pagi hari. Saya pikir kalau ada orang-orang tertentu yang masih berdiri di atas tanah ini, menyuarakan kebenaran, menyuarakan hal-hal yang baik, saya pikir Papua bisa terlepas dari yang namanya kemiskinan, keterbelakangan, dan itu karena ada orang-orang yang masih berdiri untuk menyuarakan hak-hak orang-orang Papua. Saya pikir terima kasih untuk kawan-kawan, Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah menonton, ini luar biasa sekali. Mari terus dukung kita di Papua, karena kita juga tidak mungkin jalan sendiri. Kita membutuhkan kawan-kawan di luar Papua untuk selalu bergandengan tangan supaya kita bangun Papua seperti matahari terbit di ufuk timur. Saya pikir itu, Kak. Terima kasih banyak, Kak Iren, untuk bincang-bincang kita malam hari ini. Saya mewakili Lestalk mengucapkan banyak terima kasih karena Kak Iren sudah berbagi informasi dan juga pengalaman Kak Iren, sehingga memperkaya kami, Kak, untuk mengetahui, memahami kekerasan berbasis gender dan seksual yang terjadi di Papua beserta penanganannya. Oke, dan salam untuk Kak Gustaf dan anak-anak, Kak Iren. Sehat selalu, terima kasih banyak sekali lagi. Tapi sebelum saya tutup, teman-teman, silakan untuk mengupdate semua kegiatan Lestalk di media sosialnya Lestalk. Kami juga mengundang teman-teman untuk mengirimkan tulisan ke website lestalk.com. Nanti bisa kirimkan tulisan teman-teman kepada kami. Dan besok jangan lupa untuk berpartisipasi dalam talk show seri ke-34 Lestalk, ya, edisi khusus Valentine Day dengan tema dari politik pacaran ke dating violence, di hari Minggu 13 Februari 2022 jam 19. Kami tunggu ya, teman-teman. Kemudian nanti di tanggal 19 Februari ada live Instagram bersama teman-teman dari WCC Jombang yang bertemakan tantangan dan strategi penanganan kekerasan seksual di pesantren, belajar dari kasus Jombang. Nanti akan ada Kak Farid yang menjadi host, dan tamu kita dari staf layanan dan pendampingan Women's Crisis Center Jombang, ya, di Sabtu tanggal 19 Februari, dan juga nanti di akhir bulan di tanggal 27 Februari 2022 ada spesial forum Lestalk seri ke-35 dengan tema peran dan posisi penting negara dalam layanan pendampingan korban kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Ya, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu update dan ikutan setiap kegiatan Lestalk. Saya tidak akan menyimpulkan apa-apa, tapi dari bincang-bincang saya dengan Kak Iren tadi, saya coba meng-highlight bahwa kita masih sangat butuh penguatan dan sinergi bersama untuk mendampingi kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan juga kekerasan seksual yang terjadi di berbagai wilayah manapun di Indonesia, termasuk di Papua, karena membiarkan perempuan dan anak korban kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender berjuang sendiri mengalami ketidakadilannya sama dengan melanggengkan kekerasan itu sendiri. Saya Renvi, terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di acara-acara talk selanjutnya. Dan terima kasih banyak Kak Iren, selamat beristirahat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestalk. Terima kasih Kak Iren. Sehat, salam Lestalk. Terima kasih Kak Renvi, semuanya juga terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai ketemu Kak. Sampai ketemu ya. Oke, bye-bye. Semangat ya Kak. Semangat. Terima kasih buat semua teman-teman.
Iya. Terima kasih untuk semua Oke. teman-teman yang sudah bergabung bersama saya dan Kak Iren malam ini ya. Selamat melanjutkan malam mingguannya dengan apapun kegiatan teman-teman, tapi selalu sehat semuanya. Dadah! Dadah. Salam sehat.